secara terintegrasi di antara kita semua. Lumayan kita sedikit mana mengikuti kuliah subuh walaupun sebentar. Kita sempurnakan sholat subuhnya dengan bermajlis ilmu dan mohon juga diterapkan di majlis-majlis yang lain. Terima kasih. Sawu subuhakum fa inna taswiyat as-subuh min tamam asy-syarr. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma afiqu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Inna Allaha ghafurur rahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي ولا راد لما قضيت ولا الجد منك الجد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat subuh, izin Allah berikut kami umumkan beberapa hal sebelum khutbah subuh. Yang pertama akan dilaksanakan khutbah subuh setelah salat subuh. Yang akan menyampaikan khutbah subuh pagi ini adalah Bapak Anton Sofyan. Alhamdulillah beliau hadir di tengah kita. Kami menyampaikan jazakumullah khairan katsiran atas kesediaan Bapak untuk menyampaikan tausiah. Yang kedua, kami mengucapkan pula jazakumullah khairan katsiran atas penyampaian infak subuh yang diadakan pada subuh ini. Yang ketiga, setelah khutbah subuh ini juga akan dilaksanakan tadarus Bapak dan Ibu.
Semoga Allah memberi kemudahan dan keberkahan amal ibadah yang ibu bapak laksanakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jemaah subuh Masjid Al-Falah, alhamdulillah bahwa pagi ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk menjalankan ibadah saum Ramadan di hari ke-29. Mudah-mudahan selama lebih 1 bulan ini kita telah membekali diri untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dalam menjalani ibadah di 11 bulan kemudian. Dan seterusnya senantiasa istiqomah berada di jalan Allah. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khotbah ini izinkan saya mengutip sebuah pesan WA yang ditulis oleh seorang jemaah di salah satu masjid yang sampai ke HP saya. Pesan ini menggambarkan betapa pentingnya dengan siapa kita berteman atau bersilaturahmi. Dan pesan ini dibuka dengan kalimat, carilah teman yang bisa dan mau mensolatkan kita ketika kita wafat. Saya ulangi, mari carilah teman yang bisa dan mau mensolatkan kita ketika kita wafat. Dalam pesan diceritakan ada seseorang yang diberikan kedudukan yang tinggi di dunia ini di hadapan manusia. Beberapa waktu yang lalu beliau wafat. Masya Allah, selang 1 jam berituan duka disiar, semua masyarakat bergerak, tamu berdatangan ke rumah megahnya. Tidak sampai 3 jam, jalan raya di sekitar rumah duka penuh dengan karangan bunga yang tersurat dari rupa-rupa orang besar di negeri ini. Jalanan ditutup untuk umum, dijaga oleh polisi militer, patroli pengawal disiapkan, dan dengan alasan pihak keluarga tidak mau merepotkan jamaah masjid, tim pengurusan jenazah didatangkan secara khusus. Hingga selesailah jenazah dikafani dan siap untuk disolatkan. Di luar rumah ratusan orang sudah berjejalan hadir. Maka diputuskan jenazah disolatkan di masjid. Segera kami siapkan, masjid siap. Jenazah sudah di hadapan imam, tetapi yang berbaris di belakang imam baru 6 orang. Subhanallah. Kami menyusul para pelayan di luar masjid. Pak, Bu, ayo ambil air wudhu, sholat jenazah mau dimulai. Ayo Pak, ayo Bu. Kami menyeru. Namun tamu-tamu elit dan sosialita ini berujar di luar dugaan kami. Aduh, maaf, ini susah buka sepatunya Dik. Atau kami doakan saja dari sini. Timpal seorang ibu yang wajahnya sangat familiar di sosial media. Subhanallah. Kemudian kami berseru ditujukan kepada tetangga-tetangga yang sama-sama hadir menyaksikan prosesi yang megah ini. Bapak, Ibu, ayo cepat wudhu. Ayo Pak, ayo Bu. Diminta keikhlasannya untuk mensolatkan jenazah. Baik Bapak, Ibu, tetangga kami hanya menggeleng sambil tersenyum. Enggak Dek, kami malu, banyak orang besar di sana. Kami terenyah dan menyerah. Akhirnya kami kembali ke dalam masjid yang saat itu sudah terhimpun 11 orang. Yang kemudian kami bagi menjadi 3 syaf. Jenazah pun disolatkan. Semoga Allah mengampuni, menyayangi, dan memasukkan beliau ke dalam surganya yang penuh kenikmatan.
Dari pesan ini kira-kira ibroh atau pelajaran apa yang bisa kita petik untuk kita yang masih hidup? Satu, berkawanlah dengan mereka yang pada waktunya ikhlas menyolatkan jenazah kita, bahkan walaupun harus berjarak. Berkawanlah dengan mereka yang ikhlas mau mendoakan ampunan Allah bagi kita ketika jasad kita sudah kaku. Berdekatanlah dengan mereka yang benar-benar menyayangi kita di dunia akhirat, karena karangan bunga tidak menambah amalan kita, namun takziah dan ikut mensolatkan jenazah serta mendoakan itulah yang paling utama. Maka mari carilah teman yang taat dunia akhirat, supaya kelak kita tidak hanya menerima karangan bunga saja, karena rizki terakhir kita adalah sholat jenazah. Dengan menyampaikan pesan di atas, secara pribadi saya jadi merasa diingatkan. Sudahkah kita mempunyai teman seperti ini? Semoga dan insya Allah. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya berpesan. Kalau saya berpulang duluan nih Pak, Bu, atau adik-adik, ya, kalau saya berpulang duluan, mohon titik disolatkan. Mohon titik disolatkan. Syukron. Mari kita renungkan, kita semua akan kembali pulang akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya petik sebuah pesan dari almarhum Kiai Haji Jalil Ejat, pernah menyampaikan pesan Nabi tentang mati. Jangan takut mati, karena mati itu pasti terjadi. Walau kita bersembunyi, mati pasti akan menghampiri. Tapi janganlah kita berbuat mendekati mati. Subhanallah. Semoga hidup kita semua berujung dengan gelar husnul khotimah. Amin. Ya, selamat menjalankan ibadah saum di penghujung Ramadan 1446 Hijriah. Dan bagi hadirin sekalian yang akan mudik, semoga Allah SWT melindungi perjalanannya. Mohon utamakan keselamatan, bukan kecepatan, dan ingat perbekalan. Terima doa fi amanillah. Semoga Allah SWT melindungi perjalanannya, sehat dan selamat sampai tujuan hingga kembali ke rumah masing-masing. Demikian untuk ini, semoga berkenan dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar mudik saya.